Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laus, korban kebakaran speedboat dievakuasi dari rumah sakit di Bobong menuju ke Jakarta. Masuk lahan warga, buaya 4 meter lebih ditangkap warga Seram bagian barat. Wisata pintu kota Ambon unik untuk dikunjungi. Jenazah Benny Laus, calon gubernur Maluku Utara, diterbangkan menggunakan helikopter dari kota Bobong, Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, menuju Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Benny Laus dengan diterbangkan menggunakan helikopter milik Polda Sulawesi Tengah, bersama sang istri, Shirley Suwanda, yang kondisinya masih belum terlalu pulih dengan ditandu, serta 2 pengawal pribadi ke Luwuk. Setiba di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, jenazah akan diterbangkan lagi ke Jakarta dengan pesawat khusus untuk dimakamkan. Sementara itu 5 jenazah lainnya diantaranya dipulangkan ke keluarga di Ternate, termasuk jenazah Ketua DPW P3 serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Esther Tantri yang hari Senin kemarin dibawa menggunakan speedboat menuju Ternate. Sedangkan 2 jenazah lain dimakamkan di tempat asalnya di Taliabu. Syahril Helmi melaporkan dari Pulau Taliabu. Woi, nilai ya Allah. Kepolisian daerah Maluku Utara menyikapi serius insiden terbakarnya speedboat atau kapal cepat mewah di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu lalu. Untuk mengungkap penyebab terbakarnya kapal cepat itu, penyidik Polda Maluku Utara telah memeriksa 9 orang saksi, termasuk anak buah kapal. Dalam penyelidikan ini, Polda Maluku Utara mengirimkan 4 anggota Ditkresrimum untuk membantu Satreskrim Polres Taliabu untuk melakukan penyelidikan. Selain itu juga di backup 3 anggota Puslatfor dari Bareskrim Polri dan 3 anggota Bitlatfor dari Polda Sulawesi Utara. Polda Maluku Utara meminta semua pihak bersabar karena saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan hasilnya akan diumumkan. Ini yang untuk kemanusiaan. Jadi apapun fasilitas kita gunakan koordinasi dengan stakeholder yang lain untuk mempercepat jalannya proses pengiriman jenazah dan sebagainya. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh pihak dan masyarakat agar tidak memberikan statement-statement yang nantinya akan merusak demokrasi sendiri, akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga nanti dapat merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Oleh karena itu, agar bersabar. Jadi Pak Direskrimum sudah menjelaskan ini dilakukan upaya penyelidikan. Tentu hasilnya nanti berupa scientific crime investigation. Itulah nanti yang jadikan kita sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan
kebakaran yang melanda speedboat yang kemarin. Sabtu sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, speedboat atau kapal cepat mewah milik Benny Laus, calon gubernur Maluku Utara, terbakar di pelabuhan. Kebakaran diduga akibat kelalaian awak kapal saat pengisian bahan bakar minyak, sehingga memicu percikan api dan ledakan. Benny Laus, calon gubernur Maluku Utara, dan rombongannya yang berjumlah 5 orang tewas terbakar. Peristiwa naas ini terjadi saat kapal sedang berlabuh di pelabuhan regional Bobong dan akan bertolak ke desa Losen, Kecamatan Taliabu, Timur Selatan. Syahril Helmi melaporkan dari Pulau Taliabu. Bentrokan antar penambang terjadi di kawasan tambang emas ilegal Namlea, Desa Wamsait, Kabupaten Buru. Dengan menggunakan batu serta benda tumpul dan tajam, mereka saling serang secara terbuka. Diduga penyebab bentrokan akibat salah paham sesama penambang emas ilegal. Bentrokan juga mengakibatkan keamanan dan ketertiban di permukiman sekitar kawasan tambang emas ilegal terganggu. Untuk mencegah bentrokan semakin meluas, puluhan petugas setempat telah dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan melaporkan dari Buru. Wilayah Maluku dan sekitarnya Satu, mendukung sami'na wa ata'na terhadap pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah oleh para masyayikh. 82 anggota Jamaah Islamiyah atau JI Maluku menyatakan ikrar kembali ke pangkuan NKRI sekaligus mencabut bayat anggota Jamaah Islamiyahnya. Ikrar puluhan anggota Jamaah Islamiyah ini dilangsungkan di Komplek Asrama Haji Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan. Sebelum ikrar dilakukan, puluhan anggota Jamaah Islamiyah ini telah menjalani asesmen dan pembinaan selama beberapa tahun untuk setia kepada NKRI. Aktif mengisi kemerdekaan. Serta menjauhkan diri dari pemahaman dan kelompok tataruf ataupun ekstrim. NKRI serta berkomitmen Dalam ikrar ini, mantan Jamaah Islamiyah ini juga berjanji mendukung pemerintah untuk memerangi radikalisme atas nama agama. Pembubaran JI itu dilakukan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Pembubaran dilakukan di setiap wilayah. Nah, ini pembubaran Jamaah Islamiyah di wilayah. Apa yang kita punya keinginan dan cita-cita ya ternyata terwujud, dan hari ini ya kita sama-sama menyaksikan bahwa semua anggota JI di Maluku ini dengan penuh kesadaran tanpa dipaksa itu mereka menyatakan setuju dengan pembubaran JI secara nasional di Bogor. Setelah menyatakan ikrar, puluhan anggota Jamaah Islamiyah dianggap sebagai masyarakat yang bebas yang menaati semua aturan-aturan di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.